Hadirin yang kami hormati, telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, beserta jajaran pimpinan, para pendamping dan tamu kehormatan lainnya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta para tamu kehormatan dalam Opening Ceremony International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy 2025. Dan inilah dia penampilan Tari Nusantara dari SMKN 57 Jakarta. Cuplak-cuplak suwang ngeteng kelenter membuka tondong kudel tak empong lerak-lerek sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok mangga
Wow, big applause. What a beautiful dance. Terima kasih banyak, tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Tari Nusantara persembahan dari SMKN 57 Jakarta. Tari Nusantara menampilkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia seperti Betawi, Batak, Jawa, Kalimantan, Maluku, Aceh, Papua, Bali, bahkan hingga Sunda. Tarian ini menampilkan ciri khas keunikan gerak tari dari masing-masing suku bangsa. Harmonisasi, perpaduan gerak dalam satu koreografi melambangkan kekuatan dalam keberagaman. Karya tari Nusantara menggambarkan kokohnya persatuan, toleransi, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia. Izinkan saya Feby Sukamdhani untuk memandu pembukaan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir bersama kita di sini. Izinkan untuk menyapa terlebih dahulu tentunya yang terhormat Profesor Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di sini. His Excellency Kok Fook Seng, Ambassador of the Republic of Singapore. His Excellency Dr. Thomas Loidel, Ambassador of Austria. His Excellency Kemfang Pantaksai, Ambassador of the Lao People's Democratic Republic. Bapak Dr. Fajar Rizaul Haq, MSI, selaku Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak Edwin Surya Jaya, Pengawas Institut Leimena. Bapak Matius Ho, Executive Director Institut Leimena. Bapak Dr. Brett Sarf, Director International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School. Bapak W. Christopher Stewart, PhD, Special Advisor, Templeton Religion Trust, dan tentunya Ibu Bapak pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta seluruh peserta internasional Conference on Cross-Cultural Religious Literacy 2025 yang kami banggakan. Selamat datang di acara pembukaan International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy 2025 dengan tema besar Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies. Acara ini, Ibu Bapak sekalian, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia bekerja sama dengan Leimena Institute serta didukung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University Law School, dan juga Templeton Religion Trust. Kami percaya tentunya konferensi ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan sosial, toleransi, dan kerjasama lintas iman di dunia pendidikan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, tentunya luar biasa. Senang sekali Bapak sekalian kita berkumpul di tempat ini dan semoga memberikan banyak sekali manfaat untuk pertemuan kita pada kali ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur juga kembali menguatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama mengawali dengan membangkitkan rasa cinta tanah air dan juga nasionalisme kita. Dan berikutnya untuk mengawali acara dengan rasa syukur dan juga harapan yang baik, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama memohon kepadanya. Doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Abidin Wakano dari Abdul Muthalib Sangaji State Islamic University, Kota Ambon. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, I will lead the prayer according to Islamic way, and for those of different faiths, please feel free to pray in your own manner. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami memuja kebesaran-Mu yang telah menciptakan kami dalam beragam suku, bangsa, warna kulit, budaya, bahasa dan agama. Sungguh keberagaman itu adalah wujud keutuhan dan kesempurnaan ciptaan-Mu. Ya Rabb, kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah menganugerahi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan sangat multikultural. Juga anugerah kearifan kepada para pahlawan pendiri bangsa ini, sehingga merajut keberagaman bangsa ini dalam suatu ikatan keadaban sejati dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Alimul Hakim, Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, kami menyadari begitu kompleks dan dinamisnya kehidupan keberagaman kami. Karena itu kami memohon, tuntunlah kami agar bisa terus mewarisi kearifan para tokoh suci, para nabi dan rasul dan pendiri bangsa ini, untuk menjaga, menghargai kebinekaan bangsa dan kemanusiaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bimbing dan didiklah kami untuk menjadi hamba yang melimpah dengan kearifan dan cinta kasih, agar kami bisa saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, saling membanggakan dan bermanfaat untuk sesama. Ajari dan bimbinglah kami untuk menjadi sumber kasih sayang dikala ada kebencian, menjadi kekuatan pendamai dikala ada konflik dan kekerasan, menjadi penyembuh dikala ada luka dan duka, menjadi sumber pengharapan dikala ada keputusasaan, menjadi kekuatan keadilan dikala ada diskriminasi. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah, berkati dan rahmatilah kegiatan International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy dengan tema Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies. Semoga bermanfaat untuk semesta. Ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dosa para guru-guru kami. Innaka sami'ud du'a, hanya kepadamu kami memohon dan berserah diri. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abidin Wakano yang telah memimpin pembacaan doa kita bersama. Selanjutnya marilah kita simak, dengarkan bersama sambutan pembuka yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Matius Ho selaku Executive Director Institut Leimena. Kepada Bapak Matius Ho dipersilakan. Your Excellency, Minister of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, Professor Dr. Abdul Mukti, Ambassadors, Excellencies, distinguished participants. Earlier this month, the Indonesian language was used as an official language for the first time at the UNESCO General Conference in Uzbekistan by Minister Mukti in his keynote speech. So let me join the celebration by giving my remarks in Bahasa Indonesia. And so hope you have your headphone set. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara ini. Kami dari Institut Leimena ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, khususnya Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti atas dukungan dan kerjasamanya sebagai penyelenggara bersama konferensi ini. Terima kasih kepada Pusat Penguatan Karakter sebagai mitra dalam panitia pelaksana. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School, dan Templeton Religion Trust atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Sesuai dengan tema konferensi, pengalaman mengembangkan literasi keagamaan lintas budaya di Indonesia selama 4 tahun ini menunjukkan bahwa ketika kemampuan berkolaborasi dengan yang berbeda agama dan kepercayaan dapat diperkuat, maka rasa saling percaya atau trust sebagai modal sosial dalam masyarakat juga ikut diperkuat. Hal ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO tahun 2021 bahwa menghadapi dunia yang semakin terpecah dan terpolarisasi, pendidikan masa depan perlu pedagogi yang memperkuat kerjasama dan solidaritas. Literasi keagamaan lintas budaya itu sendiri akan efektif ketika dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, sehingga menjadi kerangka bersama untuk belajar saling mengenal dan bekerja sama. Banyak dari Bapak Ibu yang hadir di sini adalah mitra kerjasama selama ini, baik dari Indonesia maupun negara-negara lain. Kami menyambut hangat kedatangan Bapak Ibu sekalian dan para peserta lainnya, khususnya banyak peserta dari negara-negara tetangga di ASEAN. Tema konferensi ini menjadi semakin relevan dengan dimasukkannya literasi keagamaan lintas budaya sebagai salah satu langkah strategi ASEAN hingga tahun 2045 untuk membangun komunitas yang inklusif dan kohesif. Semoga konferensi ini dapat ikut mendorong kita untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta membangun sinergi untuk memperkuat masyarakat majemuk yang inklusif dan kohesif, baik di negara kita masing-masing, di kawasan regional ASEAN, dan lebih luas lagi. Sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama seluruh panitia bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Institut Leimena, serta tentunya terima kasih yang mendalam kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir. For our distinguished guests from other countries, thank you very much for traveling all the way to Indonesia to join this conference. I hope you will enjoy your stay and the hospitality of the Indonesian people. Thank you. Terima kasih Bapak Matius Ho telah menyampaikan sambutan pembuka pada acara kita kali ini. Berikutnya Bapak sekalian, kita akan mendengarkan dan menyimak bersama formal greetings dari para mitra internasional. Yang pertama, kami persilakan berkenan untuk tampil ke atas panggung Bapak Dr. W. Christopher Stewart, Special Advisor Templeton Religion Trust. Kepada Dr. Christopher Stewart dipersilakan.
like to add my thanks to the Ministry of Primary and Secondary Education and the Les Mina Institute for hosting this significant gathering, and for the ongoing support of the Ministries of Foreign Affairs, Law, and Religious Affairs of the Republic of Indonesia, along with the assistance of the International Center for Law and Religious Studies at Brigham Young University and the Templeton Religion Trust. It's my honor to greet the Minister of Primary and Secondary Education, His Excellency Professor Dr. Abdul Muti, and the other distinguished excellencies and participants gathered here today. It's particularly gratifying for me to observe how the partnership and collaboration between Les Mina Institute and the Indonesian government, along with other civil society organizations in Indonesia, has inspired other countries in the ASEAN region to consider how cross-cultural religious literacy programs can be adapted and contextualized in their respective societies to dispel fear, bridge differences, reduce tensions, resolve disputes, solve shared problems, and resist violent extremism in all its forms. As the ASEAN community recently affirmed in its 20-year vision of a more resilient, innovative, dynamic, and people-centered region, cross-cultural religious literacy is indeed a measure well designed to build a more inclusive, socially cohesive society premised on respect for political, social, religious, cultural, and ethnic differences. Not only our security, but also our mutual progress depend on it. In this competition, either we all win or we all lose. The unity and diversity we seek is not uniformity, but a shared commitment or covenant to engage one another constructively, aware of our differences, but respecting and protecting our shared humanity. And thereby, as the Minister of Higher Education of Malaysia, His Excellency Dr. Zambri Abdul Kadir, recently noted in his remarks at the ASEAN CCRL Forum in Kuala Lumpur, transforming our differences from a burden that holds us back into a strength that propels us forward. Cross-cultural religious literacy is an adaptive framework that, if pursued with humility, empathy, and patience, can move us beyond tolerance and closer to this ideal. Finally, the partnerships and collaboration between government and civil society organizations like those represented here today, not just within but between the countries of Southeast Asia, is also setting an example for the rest of the world. At the International Conference of Cohesive Societies in Singapore in June, His Excellency President Tharman Shanmugaratnam of Singapore drew attention to the success of Indonesia's CCRL program in dispelling old stereotypes and building respect for one another across our differences. We are seeing initiatives that are similar to this in West Africa, extending outward from Ghana, and also Central Asia, stimulated by allied visionaries in Uzbekistan and Kazakhstan, as well as similar developments beginning to sprout in other regions and countries. These are challenging times, but your commitment and courage give me hope that a brighter, more peaceful and prosperous future for us all is possible in our lifetimes. Thank you. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Christopher Stewart. Dan berikutnya kami mengundang Dr. Brett Sarf, Director International Center for Law and Religious Studies from Brigham Young University Law School. Dipersilakan.
Good morning. On behalf of the International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, and if I may speak on behalf of the many foreign participants who are here for this important international conference on cross-cultural religious liberty, I'd like to express our deep gratitude to the leadership of the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, and especially to His Excellency Professor Dr. Abdul Muti, who will offer the keynote address in a few minutes. To the leadership of the Lemina Institute, the other host of this conference, and its Executive Director, Matthias Ho, congratulations to you and your team for organizing such a significant and meaningful event. And heartfelt gratitude to the other ministries of the Republic of Indonesia who are partners in this international conference. The degree of cooperation is extraordinary. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. And wherever I go in the world, where there is good work being done, more often than not, it is due to the Templeton Religion Trust. And to this good man, Dr. Chris Stewart, it is always an honor to be standing shoulder to shoulder with you. We gather at a very auspicious moment to listen and learn deeply about education and social trust in multi-faith and multicultural societies. Cross-cultural religious literacy has become much more than a program involving the training of high school and madrasa teachers in Indonesia. CCRL has become globally recognized as a model of engagement that goes much deeper than traditional interfaith dialogue by modeling a type of multi-faith engagement that integrates top-down and bottom-up approaches that results in actual meaningful work, that builds social trust by doing real effort of cooperative and meaningful engagement among diverse communities. Just this year, the CCR model has been showcased at major international gatherings at the United Nations in Geneva, at the International Religious Freedom Summit in Washington, D.C., at the G20 Interfaith Forum in South Africa, and at major conferences and consultations in places as diverse as Singapore, as Chris mentioned, in Malaysia, Uzbekistan, and Vietnam, among others. Perhaps most importantly, CCRL was included in the ASEAN Community Vision and Strategic Plan 2045, adopted at the ASEAN Summit held in Kuala Lumpur in May 2025 as part of the Kuala Lumpur Declaration. This sets the stage for CCRL being adopted and adapted to many different contexts and countries. This conference expands the focus on CCRL beyond its religious literacy benefits to broaden appreciation for the vital role it can play in a variety of ways in fostering social trust by building cooperation and meaningful engagement among diverse communities. This conference will also focus significantly on the role of human dignity and its role as the foundation for social trust, and the importance of social trust in upholding human dignity. The conference will also focus on rebuilding social trust in an age of artificial intelligence, where once again, human dignity plays an important role. The main thing I would like to emphasize to this audience this morning is how significant the CCR model developed here in Indonesia has become far beyond the borders of Indonesia. Cross-cultural religious literacy is a model of interfaith engagement and education that actually works. And my hope is that one of the outcomes of this conference is that the vision and values of CCRL will continue to be amplified, not just throughout Indonesia and throughout ASEAN, but far beyond and into the world at large.
We at the International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University are so grateful to be partners in this meaningful endeavor. Thank you. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Brett Scharf atas formal greetings yang telah disampaikan. Baik hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang tentunya sangat kita nantikan, yaitu keynote address yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada Bapak Menteri dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. His Excellency Kwok Fook Seng, Ambassador of the Republic of Singapore, His Excellency Dr. Thomas Loidel, Ambassador of Austria, His Excellency Kham Pheong Fantasai, Ambassador of the Lao People Democratic Republic. Yang saya hormati Dr. Fajar Rizalul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Excellency Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi from UIA Federal National Council, Bapak Dr. Theo Sambuaga dari Laimena, dan juga ada Pak Profesor Alwi Shihab dan Profesor Amin Abdullah. Sahabat saya Pak Matius Ho, Executive Director of Institute Laimena, and also my very good friend Pak Dr. Brett Scharf, Director International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University, Pak Christopher Stewart, PhD, Special Advisor Templeton Religion Trust, dan juga para tokoh yang hadir pada kesempatan ini dari berbagai lembaga tingkat dunia dan lembaga-lembaga nasional. Sejawat saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Ibu Sekjen dan para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. And to be very brief, Excellencies, distinguished speakers, ladies and gentlemen, I'm confident to stand here because Pak Matius asked me to deliver my keynote speech in Bahasa Indonesia, so I don't need to think many times in order to have my full keynote speech presentation. And I'm confident to speak in Bahasa Indonesia since Bahasa Indonesia already designated as the 10th language of the UNESCO. It is just this week that I, for the first time, deliver my speech in Bahasa Indonesia in UNESCO, 43rd UNESCO Conference in Uzbekistan. Karena itu izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, dan kekhawatiran saya adalah ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, saya akan berbicara terlalu panjang sebagaimana umumnya orang Indonesia. Therefore, I want to be as briefly as possible, but to address very important key issues in relation to our conference today. Yang pertama tentu saya menyampaikan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh peserta yang menghadiri acara International Conference ini, sebuah acara yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Pak Stewart dan juga oleh Pak Brett, bagaimana kita sekalian bangsa-bangsa di dunia ini lebih mempererat dan lebih mendekatkan hubungan yang semakin baik di antara berbagai kelompok agama dan juga masyarakat yang berbeda-beda. Kesadaran tentang pentingnya kita bisa memahami dan menerima yang berbeda adalah sebuah kesadaran yang sangat penting dan juga telah menjadi sebuah gerakan yang tadi disampaikan oleh Pak Brett
bagaimana berbagai pertemuan di tingkat internasional dan pertemuan di tingkat regional menjadikan persoalan ini sebagai agenda bersama, di mana kita hidup saling menghormati, hidup saling menerima, dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara manusia bukanlah pemisah yang membuat kita semakin terbelah antara satu dengan yang lainnya, tapi perbedaan itu justru menjadi pintu dan menjadi penghubung bahwa kita yang berbeda saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ajaran agama Islam, ketika kita membicarakan mengenai perbedaan manusia, tentu dijelaskan bahwa perbedaan itu adalah rahmah dan kita saling ta'aruf, li ta'arufu, yang dalam pemahaman saya li ta'arufu mengandung pesan di mana kita saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai salah satu pribadi yang terlibat dalam proses cross-cultural religious literacy atau literasi keagamaan lintas budaya yang digagas oleh Laimena dan juga dengan Muhammadiyah dan beberapa organisasi agama di Indonesia, saya semakin percaya diri bahwa kehidupan yang rukun di antara masyarakat yang berbeda agama dan budaya itu akan bisa terwujud apabila kita mencoba untuk membuka diri dan kemudian membuka hati dan membuka pintu rumah kita untuk siapapun bisa saling bekerja sama. Saya sering menggunakan istilah open mind, open heart, dan open house. Ini adalah sebuah kunci di mana kita berbicara head to head, heart to heart, dan kemudian bekerja sama hand in hand. Kepercayaan ini bisa semakin kita tingkatkan seiring dengan komitmen kita untuk memberikan bekal kepada generasi bangsa, generasi muda di berbagai negara, agar mereka semakin percaya diri untuk cross border, melintas batas dengan mereka yang berbeda. Ini sebuah pesan penting agar kita sekalian memberikan perhatian kepada generasi muda sebagai insan-insan yang akan memimpin dunia di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sebuah proses di mana kita ibarat menanam pohon, berinvestasi untuk masa depan, dan buahnya belum tentu bisa kita lihat pada saat yang dekat, tapi itu akan memberikan manfaat yang sangat jangka panjang. Karena itulah maka cross-cultural religious literacy, atau dalam konsep bahasa Indonesia literasi keagamaan lintas budaya, yang bersama Matius kita berbagai pertemuan di forum-forum nasional dan internasional menceritakan bagaimana pengalaman Indonesia mampu memberikan inspirasi bahwa perbedaan bukanlah pemisah di antara kita, tapi sekali lagi perbedaan itu adalah pengikat di antara kita. Sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap menjadi satu di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam kaitan inilah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha untuk memberikan landasan-landasan yang bersifat pedagogis maupun landasan yang merupakan keputusan-keputusan strategis agar generasi masa depan, generasi Indonesia khususnya, memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang memungkinkan mereka menjalin persahabatan dan juga keberanian serta rasa percaya diri untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Paling tidak ada 3 kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami letakkan sebagai dasar-dasar pembentukan karakter agar kita memiliki generasi yang memiliki sikap yang terbuka dan memiliki jiwa yang lapang dada untuk bisa menerima yang lain yang berbeda dan sekali lagi terbuka untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Dari ruang kelas kami berusaha memperbaiki melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, yang diantara tujuan kami adalah bagaimana membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi pada saat yang lainnya mereka juga harus menjadi generasi yang menjadi warga bangsa yang baik, menjadi warga dunia yang baik, dan mereka juga menjadi generasi yang siap berkolaborasi dengan siapapun di mana mereka berada. Mereka adalah generasi yang memiliki tanggung jawab dan jiwa sosial yang tinggi untuk kemudian secara bersama-sama menciptakan kehidupan yang damai dimanapun mereka berada. Persoalan ini menjadi sangat penting karena kita sekarang melihat bagaimana dunia mengalami tantangan yang tidak sederhana, terutama
fenomena di mana banyak generasi muda kita ini menjadi korban atau mungkin menjadi pelaku dari kekerasan digital. Kekerasan digital yang kita saksikan akhir-akhir ini menjadi masalah tersendiri ketika banyak sekali perundungan terjadi dan dilakukan di dunia maya yang akibatnya juga sangat besar terhadap psikologi dan juga mentalitas mereka. Persoalan-persoalan yang sekarang ini terjadi menyangkut kekerasan generasi muda, sebagiannya karena mereka tidak memiliki ruang yang semakin luas untuk mereka bisa bertemu dengan teman sebaya atau kemudian mereka beraktivitas sosial dalam kehidupan nyata. Karena itulah maka literasi keagamaan lintas budaya yang juga merupakan bagian dari program yang saya kira sangat sejalan dengan kebijakan kami yang kedua, yaitu kebiasaan 7 anak Indonesia hebat atau kita sebut dengan 7 KAI, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kami ingin mendorong agar generasi muda ini lebih banyak memiliki aktivitas-aktivitas sosial dengan berolahraga dan aktivitas sosial dengan mereka bermasyarakat. Kami mendorong agar mereka lebih banyak bergaul dengan mereka yang berbeda, bergaul dengan mereka yang memiliki latar budaya dan agama yang berbeda, dan itu dalam banyak sekali literatur dan pengalaman memberikan mereka social experience, pengalaman-pengalaman sosial yang terbuka. Berbagai inisiatif dan program yang mendorong terjadinya literasi keagamaan lintas budaya itu telah dilakukan dan telah memiliki dampak yang positif. Karena itu maka kemitraan kami dengan Leimena yang dimulai dari penyelenggaraan seminar pada pagi hari ini dapat menjadi awal untuk kita mendorong bagaimana keterampilan sosial berkolaborasi, keterampilan sosial saling bekerja sama, dan kemampuan untuk sharing dan berdialog, kemampuan mendengar selain kemampuan berbicara juga penting kita tanamkan dalam diri para generasi muda. Kemudian yang ketiga yang coba kami lakukan dalam konteks membangun relasi sosial yang baik dan membangun generasi yang memiliki keterbukaan adalah bagaimana kita sekalian melalui berbagai program di kementerian berusaha memperkuat konseling sebagai salah satu dari program prioritas, di mana kita sekalian sebagai orang tua perlu menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang baik, dan pada saat yang sama juga menjadi mentor yang baik bagi generasi Z dan generasi Alpha. Banyaknya persoalan kekerasan sebagian terjadi karena kurangnya kesabaran kita mendengar dan kurangnya sikap terbuka kita untuk mengapresiasi anak-anak kita yang sebenarnya memerlukan ruang untuk mereka bisa berbicara, memerlukan ruang untuk bisa mereka curhat dan berbagai kesempatan untuk mereka mengeksplorasi diri dan menyampaikan berbagai gagasan dan mengembangkan bakat dan minatnya. Karena itulah maka forum ini menjadi forum penting di mana kita tidak hanya mencoba untuk mengkaji berbagai hal secara teoritik, tapi ke depan saya kira kita perlu bersama-sama membangun sebuah gerakan yang berbasis pendidikan baik di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat agar suasana kehidupan di masyarakat itu semakin tercipta dalam suasana kerukunan dan harmoni di mana semua kita saling menghormati, saling menerima, dan saling bekerja sama dengan yang lainnya. I have to commit with my promise to speak very briefly, and I think this is the all of my presentation and my small contribution to this very big conference that we organize today. Sekali lagi, thank you very much to Leimena and all partners that already work for us and already support the significance of building social trust and building social harmony in our multi-faith and multicultural society. Terima kasih. Saya kira tidak lengkap kalau tidak ada pantunnya. And normally I have my let's say very unique pantun that I usually having pantun by mentioning name of bird. Pantunnya burung pipit, burung nuri, dua-dua hinggap di dahan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti konferensi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Pak Menteri untuk tetap di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi pukulan gong, dan juga izin kami mengundang untuk bergabung bersama Pak Menteri di atas panggung Bapak Matius Ho selaku Eksekutif Direktur Lemena Institute, Bapak Theo L. Sambuaga selaku Pengawas Lemena Institute, Bapak Fajar Rizaul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Brett Sharp, Director International Center for Law and Religion Studies, Brigham Young University Law School, dan tentunya W. Christopher Stewart, PhD, Special Advisor, Templeton Religious Trust. Sebagai penanda resmi dibukanya International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy 2025, kita akan sama-sama menyaksikan pemukulan gong, simbol acara dibuka. Ya. Baik, dengan demikian International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy, Education and Social Trust in Multi-Faith and Multicultural Societies Jakarta 11-12 November 2025 resmi dibuka. Berkenan untuk foto bersama. Silakan teman-teman media memastikan untuk posisinya dengan sangat baik untuk mendapatkan hasil dokumentasi yang sempurna tentunya. 7 pukulan gong, angka 7 yang sangat baik tentunya, sesuai juga dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, kita akan berfoto bersama. Izin kami pandu dengan untuk biaya resmi terlebih dahulu ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mungkin kita bisa sambil bergandengan tangan, izin Bapak sekalian, bergandengan tangan. Ya, untuk menunjukkan simbol kekompakan dan juga keutuhan dalam semangat keanekaragaman tentunya. Baik, ya, 1, boleh diangkat mungkin izin Bapak Ibu sekalian biar kelihatan. Nah, baik, diangkat boleh. 1, 2, 3. Baik sekali, baik. Kami mohon untuk tetap di tempat karena kami akan mengundang tamu kehormatan lainnya, para duta besar, ambassador dan juga pejabat eselon 1 untuk dapat bergabung ke atas panggung dan berfoto bersama. Kami persilakan para duta besar dan juga eselon 1 untuk bergabung berfoto bersama di atas panggung. Baik, kami persilakan. Kami silakan para duta besar dan juga jajaran eselon 1 untuk bergabung berfoto bersama. Baik, kami persilakan Ibu Bapak sekalian. Untuk berfoto bersama.
Ya, izin kami pandu untuk gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Ya. Oh, bergandengan tangan juga tentunya ya, baik. Bergandengan tangan, wujud dari kokohnya persatuan kita dalam keberagaman tentunya multi-faith and multicultural. Ya. Baik, berkenan Pak. Baik. Ya, semakin meriah tentunya di atas panggung untuk menunjukkan foto bersama. Silakan Ibu Bapak sekalian dengan senang hati. Ya, mungkin gaya formal terlebih dahulu. Kami persilakan. Kita akan gaya formal. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang pose bergandengan tangan. Kami persilakan. Ya, bergandengan tangan. Boleh sambil diangkat menunjukkan kekokohan persatuan kita di dalam keberagaman tentunya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian, luar biasa. Izin Ibu Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat dan kita akan berfoto bersama dengan Ibu Bapak peserta sekalian. Jadi silakan Ibu Bapak peserta boleh berdiri, boleh merapat ke tengah juga. Kami silakan untuk kembali ke bawah panggung. Dan kita akan berfoto bersama. Rekan-rekan media boleh langsung mengambil posisi di atas panggung untuk mengambil gambar foto bersama seluruh peserta. Silakan Ibu Bapak peserta dapat mengambil posisi, boleh ke tengah untuk merapat. Pastikan Ibu Bapak masuk ke dalam frame ataupun jepretan kamera kita ya. Baik, silakan Ibu Bapak sekalian. Ya, untuk yang paling depan boleh Ibu Bapak yang tadi foto di atas panggung berada di baris terdepan ya. Nanti dibantu juga oleh teman-teman panitia. Baik, ya kami silakan dapat mengatur posisinya tentunya Ibu Bapak sekalian, pastikan. Baik, jika di belakang tidak terlihat boleh langsung ke depan, boleh Ibu Bapak sekalian. Ya, ya boleh diisi. Ya baik, silakan cari posisi merapat atau misalnya sudah terlalu penuh di belakang boleh di kiri kanan juga. Baik, kita pastikan akan masuk kamera semua ya Ibu Bapak sekalian ya. Baik. Baik, kita akan coba, sudah siap? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi formal. 1, 2, 3. Pose terakhir, kepalkan tangannya ke atas, wujudkan semangat kita tentunya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian, luar biasa.